Jumpa lagi para pemirsa Sekolah Birokrasi. Tema kita kali ini berjudul apa saja peran agen perubahan dalam mensukseskan reformasi birokrasi di pemerintah daerah, khususnya pada perangkat daerah. Kita bisa melihat sekarang ini bahwa satu dekade perjalanan reformasi birokrasi sudah dilalui sejak digaungkan lewat Perpres 81 tahun 2010, dan tentu banyak perubahan positif yang telah diraih ya. Namun juga kita harus mengakui bahwa tidak sedikit permasalahan yang belum terselesaikan dan bahkan disertai dengan berbagai perubahan baru yang lebih kompleks. Perubahan tersebut mengharuskan kita terus kepada para ASN di birokrasi untuk mampu melakukan perubahan pola pikir di dalam bekerja. Tentu seiring dengan upaya menjalankan amanah untuk mencapai tujuan reformasi itu sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi salah satunya kita bisa lihat yakni terpecahkannya berbagai permasalahan warga masyarakat lewat peran pemerintah selaku pelayan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan warga masyarakat, dan ini harus terus-menerus harus diperjuangkan. Reformasi birokrasi merupakan alat yang bisa digunakan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang tentu berkehidupan yang adil ya dan makmur, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, dan tak lupa memiliki kepribadian yang sejalan dengan nilai luhur bangsa kita. Nah, untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut tidaklah mudah dan tentu menghadapi banyak tantangan sebagai akibat dari semakin banyaknya faktor penghambat, dan ini seiring dengan akibat dampak daripada globalisasi. Padahal jika dicermati, bangsa kita dikaruniai dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Juga memiliki keragaman budaya dan adat istiadat serta kekayaan nilai-nilai moral yang tinggi yang bertempu tentu pada nilai-nilai Pancasila. Saat ini dan ke depan dampak disrupsi terhadap bangsa kita ini semakin besar terasa. Namun sebagai bangsa, apakah kita telah memiliki kesiapan untuk menghadapi semua dampak dari era disrupsi tersebut? Tantangan ini semakin terasa karena semakin berat. Berhubungan dunia tidak lagi dibatasi oleh kondisi geografis, penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi pemicu perubahan yang sangat luar biasa. Karena itu tentu diharapkan para ASN juga harus mampu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih mudah dan mampu menangkap berbagai peluang di era disrupsi ini. Disinilah sebenarnya peran penyelenggaraan negara atau para ASN semakin krusial di dalam mengawal berbagai agenda, baik kebijakan, program, dan pemberian layanan yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan juga sekaligus mampu memperkuat potensi yang dimiliki oleh bangsa kita, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang harus dikelola dengan tepat dan bijaksana. Tentu saja perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ini diharapkan mampu mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh pengabdian, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja yang tinggi adalah individu anggota daripada organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan, sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Nah, pertanyaan penting berkaitan dengan tema kita ini adalah agen perubahan itu siapa? Nah, kita tentu harus mengutip beberapa pendapat dari para ahli. Di antaranya Havelock ya, yang menyatakan bahwa agen perubahan itu adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan atau suatu inovasi yang terencana. Sedangkan Robbins dan Coulter itu mengatakan bahwa agen perubahan itu adalah orang yang bertindak sebagai katalisator
dan mengelola perubahan yang terjadi. Nah, adapun Griffin dan Perik itu mengatakan bahwa agen perubahan adalah orang yang profesional ya, yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok dalam merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Jadi agen perubahan itu kalau kita bisa simpulkan bermakna bahwa agen perubahan di dalam organisasi adalah seorang individu atau sebuah tim yang bekerja sama untuk mempengaruhi anggota organisasi lainnya dalam rangka untuk melakukan suatu perubahan sesuai yang diharapkan. Nah, agen perubahan ini sebenarnya bisa berasal dari beberapa sumber. Bisa agen perubahan itu yang bersumber dari internal organisasi, bisa juga yang berasal dari eksternal, atau bisa juga mengkombinasikan antara agen perubahan yang berasal dari internal dan eksternal. Nah, memang ini ada trade-off-nya gitu ya. Misalnya saja kalau agen perubahan internal itu biasanya lebih menguasai permasalahan dan situasi yang dihadapi organisasi dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola perubahan. Agen perubahan internal juga ini biasanya juga memiliki kekurangan, yaitu kurang objektif karena dia merupakan anggota atau pelaku di dalam aspek perubahan itu, dan juga kadang-kadang inisiatifnya kurang ya, terutama dalam melihat permasalahan yang kadang-kadang subjektivitasnya lebih besar gitu. Sementara agen perubahan yang berasal dari luar itu kelebihannya lebih objektif ya dalam melihat keadaan organisasi, mengedepankan strategi, dan memiliki kebebasan yang lebih tinggi dalam memimpin perubahan. Yang tentu kekurangannya juga ada, yaitu kurang menguasai permasalahan secara detail. Nah, inilah yang saya kira penting untuk kita bisa kombinasikan kalau memang dibutuhkan, sehingga itu bisa memberikan perubahan yang signifikan, saling menutup kekurangan, dan saling memperkuat kelebihan. Karena itu dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2014 itu sudah dikeluarkan pedoman tentang pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah, di mana disebutkan dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan juga beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkup organisasinya. Nah, karena itu sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan tentu individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya, dan sekaligus dapat berperan sebagai role model atau teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut sebagai agen perubahan. Nah, individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan ini bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, biasanya ini dalam tataran praktek, di dalam setiap perangkat daerah itu biasanya sekretaris badan atau dinas itu ditunjuk sebagai pihak pimpinan yang menjadi agen perubahan, dan disertai dengan beberapa individu yang diharapkan bisa membantu sekretaris dinas atau badan ini untuk menjalankan berbagai program-program yang harus diimplementasikan di dalam organisasinya.
Nah, jadi tujuan pembentukan agen perubahan ini sebenarnya dalam rangka apa? Ini untuk tercapainya kesamaan pengertian ya dan pemahaman dalam penyelenggaraan apa yang akan dirubah gitu ya. Tujuan lain tentu akan terwujud keterpaduan penyelenggaraan ya perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi. Dan tentu yang lainnya adalah terwujudnya kemudahan ya dan kelancaran dalam penyelenggaraan perubahan atau manajemen perubahan yang terjadi. Saya kira bagi setiap organisasi penting untuk memperhatikan asas-asas bagaimana membangun agen perubahan. Yang pertama itu pentingnya komitmen pimpinan. Ini merupakan inti yang sangat perlu menjadi perhatian karena perubahan tidak akan mungkin terjadi khususnya dalam konteks birokrasi jika tidak ada komitmen daripada pimpinan. Jadi pembangunan agen perubahan itu akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat pada pimpinan tertinggi. Nah, komitmen dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi ini merupakan sebuah keharusan untuk membangun agen perubahan. Asas lainnya adalah partisipatif dalam arti bahwa perubahan itu butuhkan partisipasi aktif ya, dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan agen perubahan. Yang ketiga, rasa memiliki. Nah, menumbuh kembangkan rasa memiliki dalam suatu organisasi itu dapat mendorong terjadinya perubahan dan mempertahankan momentum pembangunan agen perubahan sehingga tetap terpelihara. Asas lainnya adalah ketersediaan sumber daya. Jadi pelaksanaan membangun agen perubahan ini membutuhkan investasi sumber daya yang betul-betul mampu mendukung proses membangun agen perubahan yang kontinu, baik ketersediaan dana, personil, waktu, maupun sarana dan prasarana. Asas berikutnya adalah lingkungan yang kondusif. Jadi perlu diciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif bagi agen perubahan, khususnya terkait dengan kebijakan pimpinan organisasi, agar dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana tindakan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, bagaimana posisi agen perubahan dalam struktur organisasi di perangkat daerah ini? Maka seperti saya katakan tadi bahwa jika para kepala perangkat daerah diposisikan sebagai role model, artinya contoh bagi seluruh pejabat dan pegawai yang dipilihnya, maka sementara yang ditunjuk sebagai ex officio itu selaku agen perubahan adalah sekretaris dinas atau badan. Nah, sedangkan untuk sekretaris daerah itulah ketua reformasi birokrasi. Lalu bagaimana fungsi-fungsi dari agen perubahan ini? Nah, beberapa fungsi yang mungkin penting kita perhatikan agar peran mereka itu memberikan impact bagi perbaikan organisasi adalah dia harus berfungsi sebagai katalis atau penghubung. Nah, mereka ini harus mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Fungsi lain adalah solution giver atau memberikan solusi. Jadi agen perubahan ini harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi sehingga bisa dilaksanakan oleh yang dipimpinnya. Fungsi lain adalah sebagai proses helper atau memberikan pertolongan. Nah, ini agen perubahan berperan sebagai pihak yang membantu dalam proses perubahan atau sebagai tokoh sentral di dalam melakukan perubahan-perubahan. Fungsi lain adalah sebagai resources linker atau sumber-sumber ya. Jadi agen perubahan itu berperan sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Karena itu tugas agen perubahan itu adalah menciptakan keinginan perubahan di dalam organisasi dan atas kebutuhan masyarakat yang diinginkan melalui organisasi yang mereka pimpin. Tugas lainnya adalah menjalin dan membina hubungan dengan berbagai pihak dalam kerangka melakukan perubahan, karena perubahan itu tidak serta-merta hanya bisa dilakukan dengan baik dengan mengandalkan internal organisasi, tapi juga membutuhkan pihak-pihak lain ya. Dan saya kira dalam konteks governance sekarang ini maka pihak lain itu menjadi sebuah keniscayaan. Tugas lainnya mendiagnosa permasalahan yang dihadapi organisasi dan dari masyarakat. Jadi diagnostik ya. Betul-betul dia harus mampu lebih dulu, lebih awal untuk merespon berbagai macam persoalan yang akan terjadi
lalu kemudian direspon dengan dalam bentuk rencana-rencana perubahan. Tugas lainnya itu melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan dari berbagai pihak menjadi suatu tindakan yang nyata. Dari agen perubahan itu harus mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat ke dalam bentuk berbagai program yang disebut dengan tindakan-tindakan nyata ya. Dan tugas lainnya adalah menjaga kestabilan perubahan akan berujung pada hasil. Karena perubahan itu tidak serta-merta bisa dicapai. Kadang-kadang membutuhkan banyak waktu untuk mencapainya. Karena perlu itu dilakukan upaya-upaya pentahapan dengan jelas dan terukur, sehingga bisa dicapai pada momen-momen tertentu sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan. Satu hal mungkin yang perlu diperhatikan bahwa sebagai agen perubahan juga harus punya etika ya. Apa etika agen perubahan itu? Dia harus senantiasa bertanggung jawab ya terhadap profesionalisme di dalam pengembangan dan kompetensi yang mereka miliki, sehingga selalu terdepan di dalam aspek perubahan. Etika berikutnya ini bertanggung jawab terhadap organisasi dan stakeholders. Ya, jadi bukan kepentingan pribadi di sini, karena dia dipercaya sebagai role model bagi seluruh anggota organisasi. Etika lainnya bertanggung jawab terhadap profesi. Jadi profesionalisme ini menjadi penting kalau kita ditunjuk sebagai agen perubahan. Dan etika yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Ini penting karena bagaimanapun juga dampak yang ditimbulkan dari perubahan yang dilakukan dalam organisasi itu akan berdampak pada lingkungan sosialnya, apakah itu masyarakat, pelaku usaha, dan lainnya. Nah, apa yang dibutuhkan dari keberadaan agen perubahan? Yakni beberapa peran-peran yang penting saya kira. Peran penting mereka itu adalah bagaimana mengembangkan kebutuhan perubahan pada stakeholders. Jadi kadang-kadang stakeholders itu tidak memahami apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dirubah. Nah, di tangan agen perubahan inilah yang memikirkan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan dan dirubah sehingga akan berdampak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Peran lainnya adalah untuk menciptakan hubungan pertukaran informasi agar perubahan yang dilakukan berbasis fakta. Nah, ini jadi penyediaan informasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan itu menjadi penting untuk difasilitasi oleh agen perubahan. Peran lainnya adalah untuk menganalisis masalah organisasi dan stakeholders. Jadi dia adalah analyzer ya, yang berperan untuk bisa selain menemukan masalah juga untuk memecahkan masalah. Peran lainnya adalah untuk menumbuhkan niat berubah pada stakeholders. Jadi dia adalah pihak yang menginisiasi dan meminta kepada stakeholders untuk mau mengikuti rencana-rencana perubahan yang dilakukan. Peran lainnya adalah untuk menerjemahkan niat stakeholders dalam tindakan. Jadi niat dari mereka itu diterjemahkan oleh agen perubahan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga niatnya itu menjadi nyata, tentu dalam kaitan dengan perubahan yang positif. Dan peran terakhir adalah bagaimana agen perubahan itu harus bisa membina hubungan yang baik dengan stakeholders, sehingga harapannya bahwa peran mereka itu betul-betul bisa menjadi pemecah masalah terkait dengan berbagai masalah, baik yang berupa masalah-masalah yang mungkin belum dikenali oleh stakeholders, tapi oleh seorang agen perubahan sudah mampu membaca, dan itu harus betul-betul bisa diberikan semacam tindakan atau program untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin bakal terjadi dan sedang terjadi, sehingga betul-betul keberadaan agen perubahan ini menjadi motor penggerak di dalam perubahan. Ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pemirsa Sekolah Birokrasi. Sampai ketemu dan salam reformasi birokrasi.